Mbak. Miss, saya mau cerita sedikit saja, Miss. Mbak, tapi kamu kalau telepon sama orang jangan video call loh, Mbak. Tidak pantas wong engko lagi meeting atau apa gitu. Biasa gini. Tanya dulu orang mau video call apa enggak loh. Enggak boleh kayak gitu loh. Oh, maaf ya, Miss. Saya telepon biasa, Miss. Ya makanya saya nanya kenapa video call, sayang. Jangan video call kalau teleponan sama orang. Minta izin dulu, jangan langsung video callan. Iya, Miss, saya telepon biasa, Miss. Ini buat teman-teman perhatian ya, bukannya gimana ya, namanya orang kan kita nggak tahu apa yang terjadi atau seperti apa. Jangan biasakan diri kalian teleponan langsung video call, karena kita nggak tahu loh Mbak, orang lain itu keberatan apa enggak, seperti apa dan bagaimana. Halo. Halo, Miss. Oke. Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Iya, Miss, ini Miss. Saya kan kerja di Malaysia sudah 18 bulan, Miss. Saya kan masih baru saja, Miss, nggak pernah kerja di luar lah, nggak pernah kerja di luar negeri ya, Miss. Ini Miss, saya kan dulu waktu sini ikut bos, saya 8 bulan, bos kan pernah bilang saya gini, Miss, kamu mau nambah kontrak tak? Saya pikir nih, saya kan dulu sini waktu 8 bulan, 9 bulan kerja saya banyak rehat, Miss. Cuma kerja satu rumah saja, Miss. Terus saya bilang saya mau nambah, Miss. Saya bilang iya mem, saya boleh nambah. Mungkin saya nambah 1 tahun atau 2 tahun saya boleh nambah. Terus sekarang kerja saya itu sekarang banyak, Miss, dua tempat, Miss. Jadi saya itu nggak sanggup, Miss. Terus kan habis kontrak saya itu ya bulan 6, Miss. Bulan 6 tanggal 10 kan kontrak saya habis, Miss. Itu saya saya habis kontrak itu boleh pulang nggak, Miss? Karena dulu waktu 9 bulan sudah ada bilang kalau mau nambah kontrak, Miss. Okay. Apa itu jadi permasalahan, Miss? Oke, aku masalah Malaysia tuh nggak tahu loh Mbak, karena saya tidak pernah ada di Malaysia dan tidak mengerti tentang kontrak kerja Malaysia. Jadi saya rasa sampean bertanya pada orang yang salah, sayang, karena saya tidak mengerti tentang peraturan yang ada di Malaysia. Miss Juni nggak berani jawab, karena saya takutnya salah paham. Saya nggak tahu tentang Malaysia. Kalau Malaysia belum tahu ya. Saya bingung, Miss. Saya bingung mau cerita sama siapa. Saya cerita sama teman saya bilang tidak boleh ya, Miss. Dia cakap harus tambah kontrak, bilang gitu, karena sudah ada cakap sama bos, bilang gitu, Miss. Tapi saya tidak tahu ya. Yang saya tahu nih, kalau finish kontrak ya jelasnya boleh pulang dong. Ya kamu bilang aku nggak mau renew kontrak kalau nggak boleh pulang Indonesia, bilang gitu aja loh. Bilang gimana, Miss? Ya lebih baik kamu bilang aku nggak mau renew kontrak kalau aku nggak diizinkan pulang Indonesia dulu. Iya, Miss, iya, Miss. Iya. Jadi makasih ya, Miss. Iya sayang. Oke. Makasih ya, bye-bye. Oke, banyak sekali telepon. Ya saya tidak menyalahkan karena ini di media sosial saya. Jam terbang saya mungkin sudah nyampe Malaysia, tapi masalahnya kan seperti yang saya katakan, saya cuma tahu tentang peraturan yang ada di Hong Kong dan saya tidak begitu tahu tentang peraturan yang ada di negara-negara lain, dan saya tidak mau ikut campur dalam peraturan yang saya tidak ketahui. Saya tidak berani mengatakan apapun. Dan
Karena mungkin semua orang mengira bahwa saya itu bisa semuanya dan bisa segalanya. Ini yang membuat orang-orang persepsinya salah tentang saya. Bahwa saya itu pasti bisa menjawab semua pertanyaan. Dan saya hanya akan menolong yang menguntungkan bagi saya. Sebenarnya enggak ya, kayak ini apakah saya untung dengan Malaysia? Ya enggak, saya enggak dapat untung. Tapi masalahnya saya kebetulan angkat telepon, jadi saya akan menjawabnya. Dan kebetulan saya tidak sibuk. Tapi saat saya sibuk, ada orang yang komen di beranda saya maupun di berandanya Yorpe, mereka bilang males lihat kontennya Miss Yuni, giliran tak telepon sibuk terus, katanya mau telepon balik ternyata nggak telepon balik. Lah ya namanya orang kesibukannya kan, saya tuh bergerak bersendiri ya Mbak ya, saya bukan siapa-siapa, jadi semampunya. Jadi ada yang komen juga bahwa menolong yang menguntungkan, mengangkat telepon yang menguntungkan. Loh, semua orang yang saya angkat teleponnya itu menguntungkan bagi saya. Saya itu tidak pernah rugi dengan apa yang saya lakukan. Saya itu selalu untung. Ingat, orang kalau prioritasnya adalah keuntungan, mereka nolongnya milih-milih. Tapi saya enggak, siapapun selagi saya ada waktu saya akan bantu. Siapapun itu, selagi saya ada waktu saya akan membantu. Jadi saya tidak akan peduli ini menguntungkan atau tidak. Bagi saya ular aja yang tinggal sama saya aja saya layani, yang penting saya kuat, yang penting saya mampu. Jadi kalau orang lain mengatakan bahwa malas lihat konten saya karena saya tidak menolong dia secara pribadi, ya nggak apa-apa. Ya karena saya tidak bisa menyenangkan hati banyak orang, saya tidak bisa membahagiakan kalian semua. Saya seperti yang selalu saya katakan bahwa saya melakukan ini semampunya dan sebisanya. Kalau nggak mampu tak dele Mbak. Terus kalian yang selalu komen katanya membantu pilih-pilih. Lah wong sekarang saya milih-milih ini, kalian boleh kok membantu. Tidak ada larangan bahwa orang yang meminta tolong sama saya, terus habis itu minta tolong sama kamu saya nggak ngizinkan, nggak ada. Bahkan nomornya siapa aja yang pingin pingin membantu orang lain, itu saya tuh nggak masalah. Jadi saya itu tidak ada masalah dengan siapapun. Saya membantu siapapun, tapi sak legowoku, sak kuatku, sak tekan-tekanku. Saya nggak akan memaksakan diri untuk membantu orang lain yang saya sendiri tidak mampu. Jadi sekali lagi saya tidak akan memaksakan diri saya karena harus ada target. Saya suwi nggak ngonten berarti ya suwi nggak ngangkat telepon. Bener nggak? Karena konten saya berdasarkan telepon. Jadi kalau kalian bilang konten ini kok gak enak sing nyarmi sih, karena saya nggak ngangkat telepon. Apakah kekurangan konten? Yo enggak no. HP saya ini banyak. Dulu ada orang sumber sama saya, Mbak Yuni, HP saya itu tidak pernah berhenti. Coba pegangan HP ku. Tapi aku sendiri yo cuman mikir, HP ku dewe yo gak leren blas. Nggak awan, nggak siang, nggak malam. Tapi sekali lagi, the first priority dalam hidup saya adalah keluarga. Jadi kalau sudah menyangkut keluarga, ya saya letakkan Mbak, seberapa besar kepentingan sampean, seberapa besar keperluan sampean pada saya. Tapi kalau saya harus mengorbankan keluarga saya, itu saya katakan tidak. Saya aja bisa keluar dari pekerjaan saya karena saya mempertahankan keluarga saya. Jadi buat teman-teman yang meminta tolong sama saya dan kebetulan saya tidak bisa menolong, ya boleh sih sakit hati ya, nah itu adalah hak kalian. Tapi ya terserah lah, aku no comment lah. Sakarepe kalian mau bilang saya apapun, tapi intinya adalah saya semampunya karena saya bukan siapa-siapa ya. Itu aja dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.